anak-anak, jumpa lagi dengan Bu Vista. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang kalor, khususnya tentang perubahan wujud benda. Anak-anak, kalor atau panas adalah salah satu bentuk energi yang mengalir karena adanya perbedaan suhu dan atau karena adanya usaha atau kerja yang dilakukan pada sistem. Satuan internasional dari kalor adalah joule, anak-anak. Tetapi ada satuan lain, yaitu kalori. 1 kalori adalah besarnya kalor yang diserap 1 gram air sehingga suhunya naik 1 derajat Celcius. Kesetaraannya adalah 1 joule sama dengan 0,24 kalori dan 1 kalori sama dengan 4,2 joule. Ada 2 pengaruh dari kalor, yaitu dapat merubah suhu benda dan dapat merubah wujud benda. Ketika suhunya berubah, maka benda tersebut tidak mengalami perubahan wujud. Dan ketika wujudnya berubah, maka benda tersebut tidak mengalami perubahan suhu. Ini adalah contoh-contoh dari benda yang dipanaskan sehingga mengalami perubahan suhu, anak-anak, sehingga semakin panas. Persamaannya adalah Q sama dengan MC delta T atau Q sama dengan C besar dikalikan delta T. Maka C besar itu sama dengan M dikalikan C kecil. C besar itu adalah kapasitas kalor, anak-anak, sedangkan C kecil adalah kalor jenis. Anak-anak bedakan ya antara C kecil dan C besar. Lalu apa bedanya C kecil dan C besar? Kalau C kecil atau kalor jenis adalah kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu setiap 1 gram massa benda dan setiap 1 derajat Celcius kenaikan suhu. Sedangkan kapasitas kalor adalah banyaknya kalor yang digunakan untuk menaikkan suhu benda setiap 1 derajat Celcius. Nah, anak-anak, ini adalah tabel dari kalor jenis zat. Ada beberapa zat di sini disajikan, misalnya air 4.200 joule per kilogram derajat Celcius dan seterusnya. Anak-anak, sekarang kita masuk pada perubahan wujud zat. Anak-anak pasti sudah tidak asing lagi bahwa zat itu terdiri dari 3 wujud, yaitu padat, cair, dan gas. Pada umumnya, semua zat pada suhu dan tekanan tertentu dapat berubah dari satu wujud ke wujud yang lain, misalnya H2O. Pada wujud padat berupa es, pada wujud cair berupa air, dan dalam wujud gas berupa uap. Nah, ada 3 wujud zat tadi, padat, cair, dan gas. Perubahan wujud dari zat padat menjadi zat cair disebut mencair. Perubahan wujud dari zat cair menjadi zat gas disebut menguap. Perubahan wujud dari zat gas menjadi zat padat disebut mengkristal. Sekarang dibalik, perubahan wujud dari zat padat menjadi zat gas disebut menyublim. Perubahan wujud dari zat gas menjadi zat cair disebut mengembun. Dan yang terakhir, perubahan wujud dari zat cair menjadi zat padat disebut membeku.
Anak-anak, agar lebih mudah, kita saksikan video berikut ini. Merupakan perubahan wujud zat dari bentuk padat menjadi cair. Hal ini disebabkan oleh faktor pemanasan. Sama seperti ketika gelas berisi air teh atau kopi dan diberi beberapa bongkahan es batu. Lama-kelamaan, teh atau kopi tersebut terasa tidak manis karena es batu yang mencair. Perbedaan suhu pada air dan es, di mana air yang bersuhu lebih tinggi menyebabkan es batu mencair dan larut bersama air yang hitam. Kok sakit banget ya? Jangan-jangan pasti gara-gara kemarin aku minum air es deh. Makanya tenggorokan aku sakit kayak sekarang. Kalau minum obatnya habis, berarti aku harus minum air hangat biar supaya tenggorokan aku jadi lega. Rebus air dulu deh. Peristiwa berikut dinamakan sebagai peristiwa penguapan. Penguapan adalah peristiwa perubahan wujud zat cair menjadi gas dengan bantuan energi panas atau kalor. Penguapan hanya terjadi pada permukaan zat cair saja dan dapat terjadi pada suhu di bawah titik didih. Salah satunya adalah air yang direbus hingga mendidih lalu dibiarkan lama-kelamaan akan berkurang karena mengalami proses penguapan dan proses pemanasan sehingga menimbulkan uap. Penyubliman adalah peristiwa perubahan zat padat menjadi gas. Kapur barus adalah salah satu benda yang mengandung zat kimia aktif dan mengalami penyubliman. Penyubliman dapat terjadi karena faktor lingkungan. Saat diletakkan di dalam lemari atau kamar mandi, suhu di sekitar kapur barus akan terperangkap dan memanas. Suhu panas ruangan dan suhu kapur barus yang berbeda inilah yang akhirnya membuat kapur barus menjadi menyusut dan lama-kelamaan menjadi sangat kecil. Kayaknya tugasku udah selesai semua nih. Tinggal beres-beres lah.
membeku, mencair. Nah ini kristal. Saya bisa buat praktek ya. Coba ya, aku buat prakteknya. Mengkristal merupakan proses yang melepaskan panas atau kalor dan terjadi ketika suhu benda didinginkan atau suhunya diturunkan dalam waktu cepat sehingga tidak melalui bentuk zat cair. Kok tiba-tiba haus ya? Kayaknya kalau belajar sambil minum air dingin enak deh. Tidak bikin masalah. Pasti idenya enak deh. Mengembun adalah peristiwa perubahan wujud gas menjadi cair. Pada waktu gas mengembun, gas melepaskan kalor atau panas. Contohnya, wadah yang digunakan untuk tempat es batu selalu basah oleh tetes-tetes air. Dinding luar wadah yang berisi es batu yang semula kering, lama-kelamaan akan ikut basah atau muncul tetes-tetes air. Jadi, karena dinding gelas dingin, maka menyebabkan suhu di sekitar dinding gelas menjadi turun atau dingin, sehingga uap air berubah menjadi air atau mengembun. Hari ini mau ngapain ya? Kayaknya buat es batu enak ya, buat es nanti. Ambil air dulu ah. Udah nih. Tinggal masukin ke kulkas terus tunggu beberapa jam, jadi deh. Wah, es batunya udah jadi nih. Ntar ambil gelas. Peristiwa berikut dinamakan sebagai peristiwa pembekuan. Pembekuan adalah perubahan bentuk dari cair ke padat. Salah satu contohnya adalah air yang diletakkan di kulkas dalam jangka waktu yang lama sehingga menjadikan air tersebut menjadi padat atau es. Nggak usah bikin es lagi. Jika gula yang berasa manis dilarutkan di dalam air, akan terbentuk larutan gula yang rasanya tetap manis. Dan jika
Jika larutan gula tersebut dipanaskan sampai semua air menguap, akan dihasilkan padatan benda dan rasanya akan tetap manis. Maka disimpulkan bahwa pelarutan gula termasuk perubahan fisika. Nah, sudah paham ya tadi tentang perubahan wujud? Oke, sekarang kita kupas satu persatu. Melebur, anak-anak. Tadi adalah perubahan wujud dari zat padat menjadi zat cair. Pada saat melebur, zat menyerap kalor. Kalor yang diserap zat digunakan untuk perubahan wujud, bukan untuk menaikkan suhu. Jadi, selama melebur, suhu zat tetap. Kalor untuk perubahan wujud ini disebut kalor laten peleburan, anak-anak. Nah, anak-anak, untuk air titik leburnya adalah 0 derajat Celcius ya. Jadi air itu melebur atau mencair pada saat suhunya 0 derajat Celcius. Persamaannya adalah Q sama dengan M dikalikan L. L adalah kalor lebur zat. Yang kedua adalah menguap. Adalah perubahan wujud dari zat cair menjadi zat gas. Pada saat menguap, zat juga menyerap kalor. Kalor yang diserap zat digunakan untuk perubahan wujud, bukan untuk menaikkan suhu. Kalornya disebut kalor laten penguapan. Ada faktor-faktor untuk mempercepat penguapan anak-anak, yaitu dengan cara dipanaskan, dengan memperluas permukaan, ditiupkan angin pada permukaannya, dan mengurangi tekanan permukaan. Persamaannya adalah Q sama dengan M dikalikan U. Hampir sama dengan ketika melebur tadi ya anak-anak. Bedanya sekarang U, kalau yang tadi adalah L. Oke, agar lebih jelas kita masuk pada contoh soal. Anak-anak, tentukan jumlah kalor yang diperlukan untuk memanaskan 200 gram es yang bersuhu negatif 10 derajat Celcius menjadi air yang bersuhu 40 derajat Celcius. Kalor jenis es adalah setengah kalori per gram derajat Celcius. Kalor leburnya adalah 80 kalori per gram. Dan kalor jenis air adalah 1 kalori per gram derajat Celcius. Sebelum mengerjakan, anak-anak harus menggambar diagramnya terlebih dahulu ya nanti. Ini diketahuinya. Jadi dari negatif 10 sampai 40 derajat Celcius ya anak-anak ya. Ini ditanyakan adalah Q total. Nah, sekarang kita gambar terlebih dahulu. Mulai dari negatif 10 derajat Celcius menjadi 0 derajat Celcius. Kemudian 0 derajat Celcius menjadi 0 derajat Celcius. Dan 0 derajat Celcius menjadi 40 derajat Celcius. Sekarang kita tulis wujudnya. Es, air. Jadi ketika mengalami perubahan suhu, maka wujudnya tetap. Tetapi ketika mengalami perubahan wujud dari es menjadi air, maka suhunya yang tetap. Ini adalah untuk titik lebur es, anak-anak. Sekarang ini adalah Q1, ini adalah Q2, dan ini adalah Q3. Untuk mencari Q total nanti kita harus menjumlahkan antara Q1, Q2, dan Q3. Sekarang kita cari terlebih dahulu dari Q1 sama dengan M dikalikan CS dikalikan delta T. Mengapa kok CS? Karena di Q1 ini wujudnya adalah S. Kemudian Q2 adalah proses peleburan ya nanti anak-anak. Nah, dimasukkan 200 dikalikan 80 yaitu 16.000 kalori. Sedangkan Q3
mengalami perubahan suhu lagi. Berarti pakai persamaan yang MC delta T lagi, tetapi C-nya adalah C air. Maka jawabannya adalah 8.000 kalori. Sekarang kita jumlah antara Q1, Q2, dan Q3 sehingga menghasilkan 25.000 kalori. Untuk contoh soal yang kedua, 100 gram es bersuhu negatif 20 derajat Celcius dengan kalor 6.000 kalori. Tentukan massa es yang belum melebur. Jadi dari negatif 20 derajat Celcius sampai 0 derajat Celcius yang wujudnya air. Karena ada proses yang mengalami peleburan anak-anak. Yang ditanyakan adalah massa es yang belum melebur. Nah, gambarnya adalah seperti ini, mulai dari negatif 20, kemudian ke 0, 0 ke 0. Wujudnya yang berbeda. Berarti di sini es, di sini es juga, dan di sini air. Ini adalah Q1 dan ini adalah Q2. Nah, anak-anak, tadi ada Q totalnya yaitu 6.000 kalori. Padahal Q total itu kan Q1 ditambah Q2 ya anak-anak. Sekarang kita cari terlebih dahulu Q1-nya. derajat Celcius itu dari negatif 20 menjadi 0 ya anak-anak. Sekarang menjadi 1.000 kalori. Sedangkan Q2 M kali L. Nah, Q2-nya ini kita peroleh dari Q total dikurangi jawaban dari Q1. Berarti 7.000, 6.000 dikurangi 1.000 anak-anak. 6.000 dikurangi 1.000. Yaitu 5.000 sama dengan 80 M lebur. Sehingga M leburnya adalah 62,5 gram. Ini adalah massa yang melebur. Jika ditanyakan massa yang belum melebur, maka kita tulis 100 dikurangi 62,5, hasilnya adalah 37,5 gram. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah paham? Oke, jika sudah paham, Bu Vista ucapkan terima kasih anak-anak dan selamat belajar.